Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit materi dari psikologi kognitif tentang pengambilan keputusan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Aura Islamia Ziza, lalu ada teman saya Intan Fadilah Nasution, dan yang terakhir Salwa Azahra. Tujuan makalah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengambil suatu masalah dan bagaimana seseorang mengatasi keraguan dalam mengambil suatu masalah. Pengambilan keputusan sangatlah penting bagi setiap orang, dan hasil dari pengambilan keputusan harus bersifat benar serta baik untuk kedepannya tanpa adanya penyesalan. Kemudian ada definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai mengidentifikasikan dan pemilihan berbagai solusi yang menuju pada suatu hasil akhir yang diinginkan. Pengambilan keputusan juga merupakan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah tersebut, seseorang dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan dan diharuskan memilih untuk mengambil sebuah keputusan. Dasar-dasar yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada intuisi. Pengambilan keputusan dengan melibatkan adanya intuisi atau perasaan yang memiliki sifat subjektif. Yang kedua pengalaman. Pengambilan keputusan dengan melibatkan beberapa pengalaman yang bermanfaat. Karena dengan adanya pengalaman, seseorang dapat memperkirakan suatu keadaan, dapat memperhitungkan untung dan ruginya dalam baik atau buruknya keputusan yang diambil. Yang ketiga ada fakta. Pengambilan keputusan dengan melibatkan fakta dapat memberikan keputusan sehat, solid, dan baik. Kemudian yang keempat ada wewenang. Pengambilan keputusan dengan melibatkan wewenang yang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang kelima ada rasional. Pada pengambilan keputusan diperlukan adanya rasional yang dapat menghasilkan keputusan yang bersifat objektif, logis, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu. Proses pengambilan keputusan. Menilai masalah. Masalah dapat dikatakan sebagai konflik yang terjadi pada situasi nyata dengan situasi lain yang dijadikan tujuan oleh individu. Mencari alternatif pilihan. Apabila individu mendapatkan pemahaman baik terhadap masalah yang dihadapi, biasanya individu memikirkan kembali tindakannya. Mempertimbangkan alternatif pilihan. Pada proses ini, biasanya individu mulai mempertimbangkan keuntungan dan kerugian pada setiap alternatif pilihan. Membuat komitmen. Setelah mendapatkan solusi dan tindakan yang tepat pada masalahnya, ia mulai merealisasikan keputusannya dalam kehidupannya serta semakin memperkuat keyakinan agar berkomitmen dengan keputusan yang akan diambil. Mempersiapkan diri menghadapi umpan balik. Setelah beberapa proses yang dilalui dan sudah yakin dengan keputusan yang sudah dianggapnya tepat, individu mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi dengan adanya umpan balik yang negatif. Teori-teori pengambilan keputusan. Teori rasional komprehensif. Menurut Charles Lindblom, pengambilan keputusan sebenarnya tidak dihadapkan pada masalah-masalah yang konkret. Namun, seringkali yang terjadi adalah pengambilan keputusan yang kurang tepat terhadap akar permasalahan. Teori inkremental. Teori ini menjadi cara yang paling sering digunakan oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Pada prinsipnya, teori ini menghindari banyak masalah yang telah dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Teori pengamatan terpadu. Keputusan-keputusan inkremental memberikan arahan dasar dan melapangkan jalan untuk keputusan-keputusan fundamental setelah keputusan-keputusan tersebut tercapai.
Kemudian kita akan membahas tentang labil sebagai salah satu kasus dari pengambilan keputusan. Pada dasarnya, pengambilan keputusan akan terlihat rumit pada kalangan remaja yang disebabkan naik turunnya emosional yang mudah terganggu. Remaja sendiri adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik di mana remaja mulai mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan serta mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa. Saat manusia pada di tahap remaja inilah mulai bermunculan rasa keraguan dalam mengambil keputusan atau istilah yang sering kita dengar pada kalangan remaja yaitu labil. Hal-hal yang dapat menimbulkan kelabilan pada pengambilan keputusan itu ada lima macam. Yang pertama, terlalu mengkhawatirkan pemikiran orang lain. Saat menemukan pilihan, biasanya remaja cenderung memikirkan bagaimana pendapat orang lain terhadap dirinya terlebih dahulu, sehingga sulit memutuskan pilihan dan akan merasa ragu setiap pilihan yang akan diambil. Solusinya lebih baik jika seorang remaja jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain dan cukup yakin dengan keputusan sendiri serta yakin jika keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun. Lalu yang kedua, ada terlalu banyak berpikir sehingga overthinking. Pada saat ini biasanya remaja selalu menganalisa dan memikirkan situasi serta kemungkinan buruk yang akan terjadi dan belum terjadi yang jika kebiasaan ini terus dilakukan akan membuat diri sendiri stres. Sebaiknya pola pikir diubah mengarah ke hal positif agar memudahkan dalam mengambilkan keputusan. Selanjutnya yang ketiga itu tidak memiliki pendirian sendiri. Pada hal inilah yang dapat membedakan antara orang yang benar-benar bersifat dewasa dengan orang yang masih labil. Karena seseorang yang bisa dikatakan dewasa jika ia memiliki pendiriannya sendiri dan memegang teguh setiap keputusannya, berbeda dengan orang yang labil. Mereka biasanya selalu menjadi pengikut karena tidak adanya pendirian dalam dirinya. Lalu yang keempat, tidak mau menyakiti perasaan orang lain. Beberapa orang tentunya memiliki perasaan yang tidak enak hati pada orang di sekitarnya, cenderung tidak ingin menyakiti hati orang lain. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mengutamakan perasaan diri sendiri agar bisa fokus mencapai tujuan. Sebelum kita membahagiakan orang lain, kita juga harus lebih bahagia dan dibahagiakan. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, itu tidak mau mengecewakan orang lain. Padahal ini beberapa orang tentunya memiliki perasaan simpati kepada orang lain sehingga selalu berusaha membuat orang lain nyaman dengan keputusan yang kita ambil. Tapi terkadang kita hanya perlu memikirkan diri Anda sendiri karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Pada kesimpulannya, labilnya pada remaja yang sulit mengambil keputusan karena perkembangan otak di masa remaja belum berkembang secara optimal. Bagian otak yang berperan sebagai pusat pengambilan keputusan yang biasanya mempertimbangkan benar atau salahnya suatu keputusan. Jika keputusan diambil secara terburu-buru, akan berdampak buruk seperti kehilangan kepercayaan dan akan mudah dianggap remeh oleh orang-orang di sekitar. Akan lebih baik jika mulai dengan memperbaiki diri dan mengambil keputusan dengan tenang. Percaya kepada diri sendiri dan yakin jika keputusan yang akan diambil itu baik untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.